Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu mungkin ya. Izin perkenalan gitu. Aku Eva di sini yang insya Allah bakal jadi konselor menemani kakak hari ini. Nah, boleh mungkin perkenalan dulu kakaknya? Oke. Perkenalkan aku Afifah Sanggara. Di sini aku mau konseling ke kakak. Ya, jadi buat kali ini kita bakal ngelakuin bimbingan karir ya. Sebutnya kita langsung mulai aja mungkin ya. Nah, yang pertama nih sebelumnya aku mau tanya dulu. Kira-kira apa jenis pekerjaan yang menurut kakak itu bisa membuat hidup kakak lebih bermakna atau yang kakak sukai gitu? Aku tuh suka jadi pembicara gitu ya kak. Jadi aku kayaknya yang bikin hidup aku bermakna itu aku mau jadi pendakwah. Soalnya aku mau menyebarkan kebaikan dan kebenaran itu yang ada dalam ajaran Islam. Masya Allah, sangat mulia sekali ya kerjaannya. Nah, terus nih kalau misalnya uang itu bukan masalah, kira-kira pekerjaan seperti apa yang mau kamu lakukan? Aku kalau uang menjadi masalah, kayaknya aku bakal jadi ibu rumah tangga aja gitu kak. Mau jadi ibu rumah tangga yang mindfulness, yang nantinya aku tuh bisa lebih ini sama diri sendiri gitu, sama keluarga sendiri. Oke. Nah, terus nih selanjutnya, kira-kira apa alasan kamu saat memilih jurusan atau karir tertentu? Pada saat saya memilih jurusan itu pertama minat saya itu di mana, jadi nanti agak berat programnya. Terus yang kedua itu kayak kebutuhan pekerjaan saat itu apa itu, jadi biar nanti bisa menentukan peluang yang besar itu mana gitu, biar nanti nggak yang bingung juga abis dari kuliah itu mau cari kerja di mana gitu. Waktu itu pilihannya itu sih, kayak pertimbangannya itu dua. Oke, mantap. Nah, terus kalau boleh tahu sejauh mana faktor gaji dan kestabilan pekerjaan itu mempengaruhi keputusan karir kamu? Menurut aku tuh 90% ngaruhnya gitu, soalnya itu tuh perlu pertimbangan yang matang gitu dari kestabilan dan gaji itu kan berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Oke, nah terus menurut kamu sendiri, apakah mungkin menggabungkan pekerjaan yang stabil dengan minat pribadi kamu? Menurut aku mungkin ada sih, soalnya kita yang bisa menentuin pekerjaan yang mau kita lakukan kita sendiri gitu, jadi kita yang milih pekerjaan yang akan kita jalani. Oke, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, ini aku udah membuat sedikit tugas mungkin ya. Kamu bisa tulis yang pertama itu di kotak pertama 3 orang yang berpengaruh gitu dalam hidup kakak, atau misalnya dalam karir, bisa keluarga, teman dekat, yang benar-benar dekat gitu. Boleh ditulis dulu. Oke. Namanya aja ya? Ya, namanya. Ada. Nah, selanjutnya di kotak kedua, di situ bisa ditulis 3 orang idola yang berpengaruh juga dalam hidup kamu. Tapi mungkin bisa jadi kamu kenal dekat, bisa jadi enggak gitu. Misalnya ngefans atau kagum sama seseorang, ditulis di situ. Oke. Ya, di sini juga ada kotak monkey mind. Jadi monkey mind itu semacam pikiran atau keyakinan yang sering muncul gitu di kepala kamu atau di pikiran kamu, misalnya kayak perasaan insecure atau bisa positif bisa negatif gitu. Pikiran yang muncul bisa kamu tulis di situ. Oke. Ya udah. Nah, jadi dari pikiran monkey mind yang udah ditulis tadi, kakak bisa di checklist di tabel sebelahnya ada realis sama accept. Nah, itu tuh kalau realis berarti bisa jadi pikiran itu masih sering keluar, sering muncul gitu, belum beres. Kalau accept itu biasanya sudah berdamai lah dengan pikiran-pikiran itu. Udah di checklist dulu. Oke. Udah ya. Nah, tadi kalau udah tulisin gitu, beberapa orang yang pengaruh juga pikiran-pikiran yang mungkin sering muncul gitu di benak kakak sendiri. Selanjutnya nih kita lanjut dulu. Kalau misalnya boleh tahu kakak ini dari pikiran-pikiran atau monkey mind tadi yang sering muncul saat kamu memikirkan karir kamu itu apa itu? Yang pikiran-pikiran yang sering muncul pas aku mikirin karir itu, yang pertama tuh aku tuh suka insecure itu, sama kemampuan diri aku bisa nggak gitu. Perasaan insecure. Nah, terus apakah kamu merasa terjebak gitu dengan keyakinan itu atau pikiran itu? Ya, kadang-kadang aku jadi rendah diri gitu karena aku tuh insecure tadi. Apa itu sering terjadi atau sesekali aja kak? Cukup sering sih ya, tapi masih bisa diin sama diri sendiri. Bisa diatasi. Oke. Nah, kalau misalnya nih kamu mengizinkan diri kamu untuk mencoba dan gagal, nah apa yang bisa kamu pelajari dari situ? Pas aku gagal, jadi aku tuh mau mencoba lagi karena gagal itu kan bisa jadi pengalaman terus pelajaran, jadi aku sendiri juga gitu. Masya Allah ya. Terus selanjutnya nih, kalau kamu percaya bahwa karir itu adalah proses yang terus berkembang, kira-kira apa langkah kecil yang bisa kamu ambil sekarang bisa kamu lakukan sekarang? Aku mau belajar untuk lebih percaya diri lagi. Lebih meningkatkan kepercayaan diri kamu ya. Terus selanjutnya berdasarkan cara berpikir baru kamu tadi, apa satu langkah kecil aja yang bisa kamu lakukan gitu dari minggu ini? Di minggu ini mungkin karena tadi kan bisa jadi aku mau hidup sehat, terus aku mau cintai sama diri aku sendiri, bisa aku bagi sama diri sendiri, gitu hargain sendiri lagi. Belajar self love ya, mencintai diri agar nanti bisa lebih percaya sama diri sendiri. Oke, bagus. Nah, terus siapa yang bisa kamu hubungi nih biasanya kalau buat ajak bicara atau misalnya yang lebih tahu banyak gitu tentang bidang yang kamu minati? Aku tuh ada itu supervisor Rubin, namanya Tasina gitu, bisa aku ngobrol sama dia. Bisa cerita ya. Oke, nah terus menurut kamu apa ada kelas singkat atau kesempatan kayak volunteer gitu yang bisa kamu coba buat ningkatin skill kamu? Ada, kebetulan sekarang tuh aku lagi aktif di Salman ITB. Nah, sekarang tuh aku udah tahap KTMD. Berarti kamu aktif di sana gitu ya, terkait kegiatannya volunteer. Oke, mantap. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya. Ini ada 4 bikin mindmap berisi 10 pekerjaan yang kamu sukai atau misalnya ingin kamu pelajari, eksplorasi, terus juga atau misalnya pekerjaan yang kamu itu pernah impikan gitu dari dulu. Boleh ditulis dulu. Oke. 10 aja ya. 10. Nah, oke, udah ya. Nah, coba dari ke 10 pekerjaan itu, kira-kira kamu tentuin mana yang paling liar atau yang paling tidak mungkin gitu. Yang paling tidak mungkin. Ya, yang nggak biasa gitu. Oke. Oke. Satu aja, ada 2, satu. Oh, ya. Terus kalau misalnya yang paling menyenangkan atau yang paling membuat kamu semangat gitu dengan pekerjaan itu apa? Semangat. Boleh ditandain juga, bulatin tadi. Aku suka jadi ini. Oke, ada lagi boleh ya 1 atau 2. Oke. Ini. Nah, terus mana yang terasa paling realistis gitu, paling aman? Ini. Selain ini? Ya bisa itu. Ya. Atau ada lagi juga. Udah. Nah, terus kalau misalnya mana kamu pilih jika tadi ya uang itu bukan masalah gitu. Oh ya, dari itu. Ya. Kalau uang itu bukan salah, kamu jadi. Oke. Nah, terus dari beberapa yang kamu tandai tadi, kira-kira kelihatan nggak tema tertentu dari karir kamu atau gambarannya? Iya sih, mulai kelihatan sedikit ya. Nah, dari semua ide itu, pekerjaan itu, kira-kira pilih 2 sampai 3 yang paling ingin kamu telusuri, yang paling ingin kamu perdalam. pendalam. Di
tiga boleh, Tiga. tiga. Ini lagi apa ya? Ya boleh, boleh dipilih lagi juga boleh. Coba. Berarti tiga itu ya. Mungkin boleh disebutkan tadi yang terakhir yang tiga itu. Yang tiga terakhir, pembisnis, penulis, sama HRD. Oke, Insya Allah ya. Nah jadi tadi ya berarti dari beberapa pekerjaan yang kamu tulis, terus yang kamu pilih dan ada beberapa yang kamu coret juga, itu tuh bisa tergambar gitu sedikitnya gambaran yang pekerjaan atau karir yang ingin kamu pelajari lebih dalam gitu nantinya. Oke, mungkin segitu dulu ya sesi kali ini. Ya, terima kasih Terima kasih buat banyak, Teh. kesempatannya ya, terima kasih juga buat waktunya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Kayak gitu. Iya, makasih banyak Ya. ya. Aku jadi lebih tergambar nih banyak hal. Ya, oke, terima kasih banyak ya. Ya, Ya. makasih banyak, Teh.